Oke, bahasan kita ini untuk pertemuan 3 HTML Basic. Untuk teorinya ini yang pertama, kalian harus memahami pentingnya pengorganisasian folder project. Baik, apa itu pengorganisasian folder project? Nah, nanti kalau untuk bikin project biasanya filenya banyak. Kalau filenya banyak, kita harus mengorganisasikan file-file kita biar nanti kalau misalkan ada error langsung tertuju langsung ke file kita ya. Misalkan file kita, page kita itu ada 100 page. Nah, kita tidak mungkin memasukkan 100 page itu dalam satu folder. Banyak banget. Nah, Pak ini akan coba contohkan, ini adalah project keywords. Ini dari root. Root itu adalah folder utama. Di folder utama itu hanya sekitar 10 file utama. Ada index, ada config, kemudian ada not available, kemudian ada yang lain-lain. Kalau dihitung-hitung sekitar 10. Dan jangan lebih dari itu. Kalau misalkan lebih dari 10 file, ini kita harus mengorganisasikannya. Nah, Pak In memilih folder page ini untuk mengorganisasikan semua file-file. Nah, ini ada folder page. Nah, folder page ini juga ada subfoldernya juga. Misalnya ini ada GM, ada player, ada visitor. Untuk visitor ini ada filenya juga. Jadi untuk visitor nanti masuknya ke home. Nah, ini saat oke. Nah, ini semuanya page 1, page 2, page 3, page 4. Ini semuanya ada di folder visitor. Kemudian kalau misalkan login, nah ini Pak In login sebagai GM. Dan nantinya masuknya ke sini. GM. Nah, semua fitur GM berarti ada di sini semua. Nah, jadi paham ya untuk pengorganisasian file web. Jadi harus diorganisasikan mulai dari pertama juga harus diorganisasikan. Pak cuma ada 10 file ya, tetap aja belajar aja ya diorganisasikan. Pak gimana kalau misalnya untuk file CSS? Nah itu juga harus lebih diorganisasikan, jangan sampai menempel dengan file HTML atau PHP. Kalau file PHP, PHP semua, file CSS, CSS semua. Biasanya harus begitu ya. Nah, contoh di sini Pak In, di sini ada folder aset. Di folder aset ada CSS, ada image, ada JS, ada vendor. Kalau CSS artinya style yang dibuat oleh Pak In, sedangkan vendor ini berisi bootstrap, box icon, dan banyak lagi ya. Jadi ini adalah framework untuk folder vendor. Folder image di sini juga ada subnya lagi, semua gambar ada di sini di image. Di gambar juga ada di sub kelompokan lagi, ada GIF, ada gambar untuk GM, ada icon, player, dan seterusnya. Jadi ini adalah struktur untuk pengorganisasian file web. Yang kedua, memahami struktur HTML dan HTML DOM atau Dokumen Object Model. Nah, ketika kita mengetikkan sebuah kode HTML, nanti oleh browser itu dikonversi menjadi HTML DOM, Dokumen Object Model. Dan ini adalah hal yang gaib, tidak terlihat ya. Contoh misalkan sini Pak In akan coba ngecek salah satu tugas dari kalian. Challenge. Misalkan HTML table sederhana. Nah, contoh dari Mas Daru Rizky, kita klik link. Nah, ini adalah yang tampil, kita lihat HTML DOM-nya. HTML DOM-nya itu adalah kita bisa klik kanan, pilih inspect. Ketika di inspect, inilah terlihat HTML DOM. Nah, di sini ada body, klik, klik, klik. Dan ini HTML DOM itu hampir sama, jadi tidak 100% sama, hampir sama dengan kode yang kita ketikkan. Contoh misalnya kalau di kode kita itu tidak ada tag body, sedangkan di HTML DOM itu ada.
body. Nah, untuk style di sini akan menjadi kayak apa ya? Kayak sebuah komen ya, disable. Karena untuk style itu bukan bagian dari HTML dong. Maka dianggapnya itu abu-abu. Nah, kemudian ini untuk bahasa HTML. HTML itu adalah bahasa penanda atau bahasa markup. Jadi tingkatannya ada bahasa markup, kemudian ada bahasa scripting, dan ada bahasa programming. Ketiga-tiganya berbeda. Kalau bahasa markup itu tidak diterjemahkan, tapi langsung ditampilkan. Oke, contoh ini ya. Heading 1. Heading 1 ditampilkan heading 1. Seperti itu. Itu adalah markup, penanda. Awalannya apa? Akhirannya apa? Awalannya heading 1, akhirannya adalah end heading 1. Bahasa markup. Sedangkan JavaScript itu adalah bahasa scripting. Kalau untuk bahasa scripting itu masih masih diolah. Contoh challenge yang memakai jQuery. Nah, ini dia contohnya ketika diklik. Nah, apakah Anda mengklik sel yang berisi kata Ciwaringin? Oke. Nah, kemudian ini juga ini bahasa scripting ini. Nah, bahasa scripting dan bahasa markup ini dua-duanya itu bersifat open source. Bisa dilihat orang. Oke, no problem. Karena tujuannya memang untuk transfer data. Nah, Pak In sudah melihat dari challenge yang membuat video itu ya. Ada salah satu tips katanya untuk challenge Pak, tolong katanya linknya jangan dilihatkan ke player lain misalkan ya. Untuk misalkan yang ini. Nah, ini link. Berarti kan kalian bisa nyontek hasil kawan kalian ya? Bisa ya? Nah, ini boleh-boleh aja. Apa-apa, kita coba lihat. Ini nih, April kita link. Kita lihat. Nah, gimana kita untuk membuat yang hover seperti ini? Tinggal klik kanan saja, klik kanan, view page source. Semuanya ada. Kelihatan semua. Parah, Pak In mau diajarin ya. Nah, makanya nanti Pak In untuk kedepannya akan coba mengecek dengan kode similarity. Jadi jangan sampai ada kode yang 90% sama. Ya orangnya udah buat capek-capek di 90% sama ya, dia Pak pantas dicurigai ya. Seperti ini kopas kode. Lagi ngajarin kopas kode. Kalau A, copy, paste lagi misalkan di notepad ya. Jangan Pak. Notepad. Paste. Udah jadi semuanya. Semuanya jadi. Mulai dari HTML, berikut CSS, berikut JavaScript-nya juga. Semuanya kena. Nah, bagaimana biar halaman HTML kita tidak bisa di-copy oleh orang? Jawabannya tidak bisa. Jadi halaman HTML, desain HTML itu bisa di-copy oleh orang lain. Semuanya ya, HTML, CSS, dan JS-nya. Tiga-tiga itu bahasa markup dan bahasa scripting itu semuanya bisa di-copy. Nah, tapi ada tetapinya. Ada tetapinya, tidak tidak terstruktur seperti yang kita ketik. Ya. Ya, terima kasih. Oke, contoh ya. Oke, kalau kalian misalkan mau melihat source code seperti ini, boleh-boleh aja. Tinggal klik kanan, view page source. Nah, kelihatan semua. Tuh, ini adalah CSS yang diketik oleh Pak In. Nih, tuh, untuk box upload ini kata ini. Ya, kalau mau di-copy silahkan mangga aja ya. Karena memang untuk HTML, CSS, dan JS itu sifatnya adalah open source. Nah, tapi yang beda di sini, tentu ada yang bisa membedakan. Contohnya adalah dari PHP-nya. Makanya nanti ketika kita masuk ke
PHP, kalian boleh copy paste semuanya, bebas ya, terserah. Pakai web template, mau pakai Bootstrap, terserah. Tapi nanti setelah UTS. Memahami cara kerja browser, page source, developer tool. So, tadi udah ya. Berarti ini browser. Kalau kalian mau lihat source-nya, klik kanan, view page source. Kelihatan semua. Kemudian kalau misalkan mau menginspect, klik kanan, inspect. Nah, ini begini. Inspect. Kelihatan semua. Kalau misalkan kita sedang editing, kita pengen mengetahui ID dari button ini. Tinggal klik kanan, inspect. Apa ID-nya? Langsung ditunjukkan. ID-nya adalah tidak ada. Beat this challenge, ya tidak ada. Tidak punya ID. Tapi dia punya kelas. Button primary, dan button block. Ini kelasnya. Jadi dia tidak punya ID khusus. Dia hanya punya href. Dan ini ternyata bukan button. Ini adalah link. Lihat sini depannya. A, ya kan? A. Jadi ini bukan tombol, ini beat this challenge. Sama halnya dengan ini nih, yang kuning ini. Ini adalah link. Ini juga link. Tetapi dihias oleh CSS menjadi bentuk tombol. Ya, button. Nah, sekarang kita coba praktikum, yaitu membuat project folder dan script, style, image folder, dan seterusnya. Oke, kalau kalian misalkan folder projectnya misalkan di mana ya? DFD. Misalkan new folder. Latihan pertemuan 3. Mana nggak kelihatan nih? Ini nih. Nah, di latihan pertemuan 3, sebelum kalian membukanya, membuat file-file, alangkah baiknya diorganisasikan terlebih dahulu. Nah, di latihan P3, kalian bikin dulu folder, new folder, untuk folder CSS. Kalian bikin dulu untuk folder JavaScript di mana? Folder JS. Bikin dulu folder untuk image, kan di IMG, dan seterusnya. Oke, gampang ya. Praktikum selanjutnya yaitu membuat elemen header, nav, main, footer, dan konten lainnya. Oke, untuk cara membuatnya cukup gampang ya, ke kanan new file saja. Kalian coba buat index.html. Kita simpan. Dan kita hapus semua. Kita ketik saja HTML. Dan ketika di tab, biasanya otomatis ya langsung dibuatkan struktur dasar HTML. Ini seperti ini. Langsung kita disuruh mengisi title. Nanti ini adalah judul di browser. Bar, jadi bar browser. Nah, ini title ini nanti munculnya itu di judul di bar browser paling atas. Buka. Nah, ini sini di atas ya. Judul di bar browser yang paling atas nih munculnya. Sedangkan untuk judul page itu harus diketik di antara body. Ini judul page. Nah, ini munculnya sini. Ini adalah paragraf. Nah, ini ya, munculnya kayak gitu. Inilah HTML basicnya. Praktikum menambahkan link antar page. Nah, sekarang kita akan coba buat
Misalkan page-nya agak banyak. Nah, kita coba buat di sini new folder, yaitu pages misalnya page, dan di dalam page kita buat new file misalkan about.html. Simpan. Di page juga kita bikin lagi misalkan new file kontak misalkan. Simpan. Dan kita satu lagi new file misalkan service. Nah, berarti kita harus membuat sebuah link ya ke sana ya, ketiga file itu. Ke file about, kontak, dan service dari index ini. Berarti ini setelah judul page, kita harus membuat sebuah navigasi. Contoh ini paling simpel saja dengan link. href, yaitu hrefnya menuju ke about.html. Isinya adalah about. Kita simpan, kita lihat ya isinya. Reload. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke, kemudian untuk pembatasnya cukup tanda ini saja, tanda pagar. Nah, begini aja. About, kemudian service, dan kontak. Nah, jadi kayak gini. Jadi minimalnya setelah kalian sudah bisa mengetikkan HTML ya, ini adalah header, ini adalah paragraf. Langkah selanjutnya adalah link antar page. Kalau kalian mau ke about, klik about. Saya di sini katanya file not found. Kenapa? Cung? Siapa yang bisa mau menjawab? Karena belum ada Ya, belum ada HTML-nya, Pak. belum diisi source code. Oke, untuk about kita isi source code dulu. HTML tab ini adalah about. Kan about. Kita buat heading satunya about me. Simpan. Kita reload ya. Reload. Masih tetap. Kira-kira apa penyebabnya? itu ada di folder page. Refnya Pak, Sudah. linknya. Nih sudah nih about. Linknya Sudah sama. nih ada Linknya hrefnya bukan about. gitu, Kenapa tidak muncul? pakai titik-titik. Posisinya bukan tidak di folder aja. Itu di posisinya di Pada page, chat Pak, ada yang itu bukan ya. di Oke, coba jawabannya dari Ilham, dari Wandi juga, dari Muhammad apa ya? Jawabannya adalah path-nya. Path-nya tidak sama. File index itu berada di luar, sedangkan file about berada di folder page. Hanya untuk hrefnya kita harus update. Itu ada di folder page / about. Nah, baru seperti itu bisa. Klik about, baru masuk sini ya. About-nya. Nah, gini. Kemudian di sini di folder about, ini juga bisa kita membuat sebuah link untuk kembali ke home. Sekarang sini kita ketik misalnya kembali. Reload. Nah, kembali di sini kita boleh memakai link atau juga memakai JavaScript. Kalau memakai link ya boleh, kita ketik pakai link ya. tab. Nah, menuju ke mana? Indeks ya. Index.html.
back to home. Nah, ini back to home. Ketika diklik, nah, kenapa error lagi? Iya, sama ya, karena path-nya. Jadi tidak sama path-nya. Kita sekarang berada di about me di sini ya, di about sini. Ketika mau ke back to home, ininya harus kita tambahkan, yaitu dengan dot slash. Dot slash artinya parent folder. Back to home, ya segini. Untuk service dan kontak ini juga sama, kita harus tambahkan page. Service, ya ini isinya cuma ini doang, service HTML. Nah, di service HTML kita juga bisa memberikan pakai JavaScript. Contoh misalkan begini ya. Kita buat horizontal line dan di sini kita buat kembali, misalkan gitu. Nah, ini terserah mau kemana gitu ya. Pokoknya kembali ke halaman sebelumnya. Nah, berarti kita harus tambahkan tag. Kalian boleh menambahkan span atau paragraf. Ya, Pak coba tambahkan span ya. Span ini on click. Sama dengan nah, ini kita memakai history dot go ini negatif 1 simpan. Ketika reload, nah ketika diklik ini udah kembali lagi. Nah cuman ini kalau untuk span kayaknya kurang cocok ya, pakainya A saja. Ini kita ganti dengan A. Nah A harapnya tanda crash. Nah, kita lihat sini. Nah, jadi kembalinya begini. Klik ke sini. Sama juga. Nah, ini kembalinya memakai JavaScript. Memakai history.go negatif 1. Oke, sekarang kita praktikum basic elemen. Berarti kalian harus mempraktikkan BR, HR, P, span, table, image, OL, UL, dan li. Itu yang basicnya. Di sini ada semuanya ada di We Try School. Oh, pengen belajar. We Try School dan kita pilih HTML. Nah, di sini. Kalau pengen lihat video tutorial boleh, di sini juga katanya ada video tutorialnya. Nah, ini video tutorialnya. Nah, nanti jelasin apa itu HTML, cuman bahasa Inggris ya. Nah, pastinya kita ngerti lah. Jangan ini begini-begini pasti paham. Nah, untuk pelajaran HTML, kita lihat sini halaman HTML, ada berapa tag yang harus kita buat, ternyata banyak banget ya. Mulai dari basic, ini heading, nah ini berarti judul ya. Heading itu ada heading 1, 2, 3, sampai ke 6. Heading 7 nggak ada. Ini adalah paragraf. Contoh seperti ini. Kemudian HTML style, formatting, quotation. Ada quotation ya, banyak nih tag-tagnya. Ada block quote, ABBR, address, dan seterusnya. Silakan coba aja di rumah. Comment color terus sampai bawah, sampai ke ini. Nah. Jadi untuk materi HTML basic kayaknya cukup di sini, sisanya berarti kalian harus praktikum sendiri ya. Kita lihat nih, websitenya nih siapa yang paling tertinggi. Oke, dipimpin oleh Apriliana, kemudian Muhammad Khairul Huda, dan Ilham Nur Hermawan. Oke.
Selamat kepada juara ya. Nah, jadi ada banyak masukan dari kalian juga, Pak. Ini terutama di sini untuk di play quiz ya. Di play quiz karena memang terlalu banyak menumpuk. Banyak banget kan, ada 1000 soal katanya. Ya, memang begitulah ya. Nah, nanti untuk kedepannya Pak In akan coba buat dan nantinya lebih apa ya? Lebih elegan gitulah istilahnya dan lebih simpel. Nanti hanya ada 20 soal per paket nantinya. Dan per sesi. Jadi kalau kalian pengen belajar misalkan di CSS, nanti pertemuan 4 ya pilihnya. Di HTML Basic ya pertemuan 3. Tentang apa ya? Tentang karir web development berarti di pertemuan 2. Per sesi. Dan untuk reject-nya ini juga nanti lebih apa ya? Ya, silakan lihat aja nanti. Nah, gini, bisa langsung klik confirm. Nah, berarti Pak Ian di sini untuk mewujudkan ini, nanti Pak Ian akan mewajibkan kalian juga untuk mengupload profil publik. Karena ini butuh ya untuk profil publik. Jadi kalian ini ngerjain sama soal siapa gitu ya? Ini ngerjain soal di sana gitu. Jadi tahu orangnya ini yang bikinnya ini. Ini belum diupdate ya? Belum ya, ini masih tahap testing. Nah, untuk ini ya, untuk challenge ini ada kesulitan tidak? Tidak ada? Yakin? Challenge mana yang paling sulit? jQuery. Oke, berarti Pak In harus membahasnya sekarang ya untuk jQuery. Nah, nanti tabelnya seperti ini berarti ya hasilnya nih. Ketika diklik sisi Ahmad, klik ya. Anda mengklik sel yang berisi kata Ahmad, oke. Mau diubah jadi siapa? Jadi Pak In ya. Nah, jadi ini Pak In lah. Tuh, jadi gitu ya. Berubah sampai sana ya. Nah, kalau sudah berubah sampai sini, ini Pak In kasih poinnya triple biasanya. Lengkap full 200.000. Ya, kalau lengkap ya, desain bagus, lengkap sampai situ. Nah, cuman kalau misalkan Pak In jelasin sekarang, dikasih tahu, nanti nggak berlaku lagi nih poin segini. Mau dijelasin apa tidak? Oh, kan jelasin ya, mayoritasnya jelasin. Oke, nggak masalah, tapi nanti poinnya akan turun dan nanti akan digantikan dengan challenge tambahan. Nah, untuk challenge ini yang wajibnya cuma 1. Ini kan di pertemuan 3, di sini baru 4. Nanti yang wajibnya itu adalah cuma 1. Jadi kan sesuai CPMK ini ada tugas ya. Jadi kita tidak perlu sama dengan ini. Pokoknya kalian mengerjakan salah satu challenge saja. Yang mana aja ya, Pak. Mau yang paling mudah, mau yang paling menantang, itu semuanya juga boleh. Sekarang Pak In akan coba buat dari 0. Kita buat new file. Besti. Nggak tahu kalian itu mengetikkannya itu besti semua gitu ya. Udah besti aja ya. Pak In juga ngikut ke kalian. 5 kawan terbaik.
dari index kita ketik ini simpan. Sini klik. Nah, 5 kawan terbaik. Mana nih best? Ini dia. Table, TR, TD, ada nomor, terus apa lagi nih? TD, nama ya, alamat. Pilot. Nah, hasilnya kayak gini. Satu lagi apa? Hapus ya, aksi. Tuh, aksi. Terus tabelnya kita kasih kelas. Kita kasih kelas. Ini cara manggilnya gimana nih? Cara manggil kelas tabelku gimana? Pakai dot apa pakai hashtag? Hashtag. Yakin? Ini tabelku kita kasih colornya merah misalkan. Yakin begini? Reload. Oh, nggak bisa ternyata. Kenapa? Karena ininya kelas ya. Kalau ininya ID, ini baru benar. Reload. Tuh, ini benar ya. Tapi ini kelas. Kalau kelas gimana? Dot ya? Dot, Pak. Nah, harus dot. Tuh, ini benar ya. Kita blue. Reload. Kayak gini ya. Nah, sekarang untuk rule tabelku. Ini width-nya itu adalah 100%. Reload. Ini sudah ke sana. Kemudian max width itu cukup 500 pixel. Reload. Ini nggak ada perbedaan, tapi kita lihat di sini tambahkan dulu settingan lain biar kelihatan, yaitu misalkan untuk seluruh TD. Seluruh TD ini background-nya misalkan yellow. Biar kalian paham. Nah, ini kan TD-nya ya. Nah, ini 500 pixel. Kalau misalkan kalian ingin max width-nya hanya 400, boleh 400 ya. Inilah 400. Ketika ukuran mobile, klik, dia ikut mepet. Karena dia itu width-nya adalah 100%. Tetap 100%. Tetap 100%. Ketika segini, dia tidak 100%. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh max width. Oleh ini. Nah, kalian misalkan mau ngintip punya pain juga boleh. Ini ya. View page source. Lihat aja. Tuh. Ini ya ada, cuma kalian nggak akan bingung juga ya. Nah, gini aja ya. Ya. Iya, tabelnya. Semuanya kan kena. CSS-nya kena, HTML-nya kena, JavaScript-nya kena. Semuanya kena. Nah, ini untuk tabelku ini udah paham segini. Kita lanjutkan. Kita panggil jQuery-nya. Pain panggil yang
jQuery CDN. Pilih yang mana? CDN. Ini mah rilis jQuery ini. jQuery CDN. Rilis, nah ini nih CDN JS. Klik. Nah ini nih. Versi 361. Copy script tag yang mana nih? Copy URL script tag aja. Paste, dah gitu ya. Jadi ada script, ada source ke internet, ngelinknya and script. Udah simpan dulu. Kita close, reload. Nah, terus copy paste ini sehingga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Simpan. Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk nama Ahmad, Budi, Charlie, Denny, dan Erwin. Oke, sampai sini paham? Paham. Untuk hapus ya, sekarang untuk hapus. Karena sudah tahu Ctrl D, gunanya Ctrl D, jadi Pak In cuma ngeblok satu aja. Double klik ya, jadi ngeblok si aksi ini. Tekan Ctrl D, jadi 2 ke bloknya, Ctrl D, jadi 3, 4, 5. Kita ubah jadi hapus. Semuanya jadi bah. Tuh. Kemudian untuk TD, ininya kursornya kita jadi pointer. Untuk transisinya kita 2 second. Dan untuk TD cover secara bebas ya. Untuk background kalian diubah aja. Udah tuh, jadi kayak Nora nggak apa-apa. Nah, Pak ini sini berarti kode jQuery-nya berarti sekarang ya. Ketika diklik ini nanti akan muncul ke alert. Nah, ini berarti harus ditambahkan yang namanya kelas. Ini TD ini kita harus tambahkan kelas. Kelas misalkan ini adalah nama MHS ya. Kelas nama mahasiswa juga semua sama. Dikit lah. Nama mahasiswa ini juga sama, nama mahasiswa ini juga sama. Ini juga sama. Semuanya sama kelasnya ya. Sekarang kita buat skripnya. Skrip. Kita pastikan dulu kita terkoneksi ke jQuery. $dokumen.ready. Kita buat function alert 0. Udah gitu aja. Simpan. Ketika di reload harus ada alert 0. Oke, kalau misalkan penulisannya benar ada alert 0. Oke, kalau penulisannya salah, misalkan ininya terlalu banyak atau kurang, biasanya kan ada error. Ini ketika di reload nanti nggak terjadi apa-apa. Tapi silakan klik kanan inspect. Pasti nanti di konsol nanti ada errornya. Kalau alert 0-nya sudah berhasil, berarti sudah terkoneksi ke jQuery.
Kita matikan dan kita cukup panggil dollar dot apa bukan iya dot ya, karena ini adalah kelas. Nama MHS dot klik, kita buat sebuah function. Kita buat alert saja angka 1, simpan, reload. Jadi kita hanya mengetik ini nama ini ya. Ketika klik nama Ahmad, ada keluar angka 1. Budi angka 1. Sama semua juga. Denny angka 1. Nah, sekarang kita akan coba matikan alat satunya. Kita buat let isi sama dengan variabel this dot text. Kita alam apa isinya? Reload. Klik Ahmad, keluarnya Ahmad. Oke. Klik Denny, keluarnya Denny. Jadi sesuai yang ada isinya. Klik Charlie, ya keluarnya isinya Charlie juga. Oke, sekarang kita sudah dapat isi ya. Kita matikan alatnya. Kita klik let isi 2 sama dengan prompt. Dengan pertanyaannya mau diubah atau ubah dengan misalnya ubah dengan titik 2 dan untuk defaultnya adalah isi. Nah, kita reload, klik, nanti keluarnya Ahmad langsung ya. Nah, ini ubah dengan apa? Misalkan ya. Oke. Nah, tapi tidak muncul apapun ya. Kenapa? Karena memang belum dilanjut. Oke, kalau misalkan isi 2 if isi 2 adalah false, maka cukup di sini saja. Return. Jangan dilanjut ke bawah. Kita ketik alert isi 2. Kita reload. Ini maksudnya adalah ketika diklik, kalau kita mengklik cancel, ini tidak dilanjut. Jadi cukup di sini. Return. Balik lagi. Udah stop di situ. Kalau misalkan klik, ketika kita ubah menjadi apa aja, ketika klik OK. Nah, tampilkan apa input dari usernya. Matikan. Dan sekarang kita coba update ya. Update yang itu. Nah, kita mengklik Ahmad, berarti si Ahmadnya yang diubah. Kita mengklik Erwin, berarti si Erwinnya yang diubah. Berarti sini dollar this dot tag isi 2. Nah, cukup gitu aja. Kita reload. Si Ahmad kita ubah menjadi Fajar. Oke, sudah berubah. Budi menjadi Indah. Sudah berubah. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang yang ini ya, yang hapus. Kalau untuk alamat sama dengan nama, sama aja ya. Langkahnya sama. Hapus, ini hapus. Ya. TD yang hapus, kita kasih kelas juga. Kasih kelas. Kelasnya adalah hapus. Nah, ini hati-hati, ini jangan sampai kehapus ini ya. Jadi pastikan untuk ini, kan ini ada segitiga kecil ya. Kalau ribet, klik aja. Oh, jadi ini penutupnya adalah ini. Jadi kita tetap berada di dokumen.ready di sini.
Dolar dengan itu selektornya adalah dot hapus. Kelas hapus. Nah, ini dia kelas hapus. Dot klik. Kita buat function. Kita ketik misalkan alert 1. Apakah berhasil? Klik hapus alert 1. Oke, berhasil. Klik ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita buat sebuah prompt. Let yakin sama dengan prompt. Bukan prompt ya, apa? Tahu nggak? Confirm. Konfirmasi. Yakin mau menghapus. Tanda tanya. Titik koma, simpan. Nah, kita lihat sini. Klik hapus. Nah, ini muncul ya. Yakin mau menghapus. Pilihannya cuma 2. Oke dan cancel. Nah, sekarang kita cek. Jika tidak yakin, maka udah aja di sini. Nah, ya. Jadi prosesnya tidak dilanjut. Kalau misalkan kita yakin, kita cukup alert. Anda yakin. Nah, gitu aja. Reload. Klik hapus. Yakin? Tidak. Cancel. Ya udah, gitu kan. Jadi si proses tidak diteruskan ke bawah. Tapi kalau hapus dan yakin, klik, berarti kan Anda yakin. Nah, berarti yakin yang di sini kita coba ya, di hidden saja. Nah, caranya kita harus membuat ID. Nah, untuk ID kita nggak bisa langsung sekaligus, berarti harus satu-satu. Nah, untuk Ahmad ini adalah ID-nya hapus 1. Misalkan di sini double underscore ya, hapus double underscore 1. Ini ID hapus double underscore 2. Ini ID-nya hapus double underscore 3. Ini ID hapus 4. Dan ini Erwin. Ini ID-nya adalah hapus 5. Pak, kenapa ini ribet ya? Memang ribet ya, karena memang ini adalah HTML. Nanti mah kita pakai looping PHP. Tapi kita belum nyampe sana. Kita cukup 5, kita manual aja. Ya, ini kita punya ID. Dan kalau yakin, kita buat let ID sama dengan this dot property ID. Dan kita coba alertkan ID. Kita reload. Hapus ini adalah hapus dengan ID hapus 1. Oke. Kalau si Denny yang ini, Denny klik hapus. Oke. Hapus ke 4. Jadi beda-beda ya, untuk ID-nya beda-beda. Nah, sekarang kita akan mendapatkan angka-angkanya paling belakangnya itu. Klik hapus. Oke. Nah, ini kita pengen angka ini. Kenapa nanti mungkin ini bukan angka tidak seideal ini ya, angka 1, 2, 3, sampai 5. Mungkin nanti itu angka itu menunjukkan bahwa itu adalah ID dari mahasiswa itu. Nggak tahu ID ke berapa, mungkin ID ke 1000 sekian gitu ya. Kita anggap aja ini ID-nya. Nomor sama dengan ID. Kita mau menghapus yang Denny, berarti dia ID-nya adalah 4. Alert ID, dan sekarang kita harus memisahkan ya antara ID dan angkanya itu. Let baris ke, nah baris ke ini kan masih belum diketahui kan.
Nah, gini. Kita buat dulu let RID, misalkan ya, kita array ID sama dengan id.split. Jadi ini di split dulu dengan double underscore. Dan ini let baris ke itu adalah kita isi dengan RID ke indeks ke-1. Alat baris ke. Nah, kita ingin baris ke-nya yang kita ingin itu. Kita reload ya. Si Ahmad, klik hapus, oke. Nah, baris ke-nya ada baris ke-1. Ini Denny kita hapus, oke. Ini adalah baris ke-4. Jadi baris itunya yang dihapus, oke. Nah, sekarang kita baris ke-nya sudah. Kita tinggal menghilangkan baris ini, menghilangkan. Nah, kalau menghilangkan baris berarti bukan hanya satu ya, berarti harus satu baris. Dan yang menunjukkan satu baris itu adalah TR. Nah, TR-nya berarti harus kita beri tanda juga. Ini si Ahmad, ini TR-nya adalah ID. Misalkan row ke-1. Ini Budi, ini row ke-2. Ini si Charlie, ini row ke-3. Ini row ke-4. Dan ini adalah row ke-5. Save. Nah, sekarang kita tinggal eksekusi. Kita sudah punya baris ke. Crash row double underscore tambahkan dengan baris ke sekian dot slide up. Nah, simpan. Kita reload. Kita mau menghapus Denny. Klik hapus, yakin. Oke. Hilang. Yang Erwin hapus, hilang. Yang Budi hapus, klik oke, hilang. Jadi tanpa reload, tanpa apapun ini dengan jQuery. Tapi ini hanya tampilan front end. Tidak masuk ke database. Ketika di reload, dia balik lagi. Klik hapus. Oke. Ada pertanyaan? Tenang, ini direkam ya. Nanti lihat aja rekaman ulangnya. Oke, tidak ada pertanyaan di sini juga. Absen, jangan lupa. Ini absen. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan cukupkan sekian. Nanti kita konsolidasi via WhatsApp grup saja ya. Sekian dari Pak In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.